Di konten channel Amin Rais terbaru, beberapa YouTuber menyebut dia sedang memuji-muji Jokowi. Tapi menurut saya terbalik. Malah Amin Rais makin merendahkan Jokowi. Dalam kontennya itu, Amin Rais sebenarnya memuji Abu Bakar Ba'asyir yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Tapi untuk Jokowi sebaliknya. Jadi menurut saya, keliru kalau ada teman-teman yang mengartikan Amin Rais memuji Jokowi. Malah di kontennya itu, dia merendahkan Jokowi yang dianggapnya tidak mengerti Islam, seorang yang berdosa berat sehingga perlu bertobat dan diajarkan kembali soal agama. Dia juga menuding Jokowi memiliki dukun. Amin Rais juga menyentil Jokowi diberikan sakit berat oleh Tuhan karena petantang petenteng. Jadi Amin Rais mau memframing bahwa keimanan Islami Jokowi sangat rendah, sehingga perlu diajari lagi oleh Abu Bakar Ba'asyir selama 9 kali pertemuan. Waktunya juga sudah diatur Amin Rais, 30 menit setiap pertemuan. Amin Rais ini memang selalu merasa paling suci dan bersih. Dia suka memakai agama dan ayat Al-Quran untuk menyerang lawan politik, termasuk Jokowi. Amin Rais selalu memframing lawan-lawan politiknya adalah setan dan penghuni neraka dan anti-Islam. Tapi ada satu ulama besar yang menskakmat pernyataan Amin Rais ini. Dia malah mengatakan Jokowi sangat Islam. Nanti saya akan tampilkan videonya. Tapi sebelum itu, saya akan tampilkan jejak digital untuk membongkar 5 dosa besar Amin Rais dan 10 bukti penghinaan kejinya ke Jokowi. Kita mulai dari 5 besar dosa Amin Rais. Pertama, Amin Rais menunggangi gerakan reformasi mahasiswa 1998, sehingga dia mendapat julukan Bapak Reformasi. Tahun 98 sudah turun ke jalan. Perempuan sendirian di atas truk. Orasi sudah biasa. Masih zamannya Nokia. Menyaksikan kebohongan seseorang yang izin naik ke panggung bilangnya mau cari anaknya, pinjem mic, nggak tanya sampai di atas orasi. Terus dipanggil Bapak Reformasi. Padahal awalnya naik panggung, Dek, izin dong saya mau cari anak saya juga yang ikut demo. Itu bukti pertama, bahwa Amin Rais ini memang hanya memanfaatkan gerakan reformasi mahasiswa. Ibu ini adalah salah satu aktivis yang mendengar langsung bahwa Amin Rais menipu mahasiswa yang sedang berdemo. Amin Rais meminta mic dengan alasan mencari anaknya. Nggak tahu untuk berorasi. Jadi media dan publik seolah-olah melihat Amin Rais bagian dari gerakan reformasi mahasiswa itu. Karena ikut berorasi di tengah-tengah mahasiswa. Inilah liciknya Amin Rais. Saya mengimbau kepada umat Islam dan masyarakat luas untuk membatalkan aksi Hari Reformasi di Jakarta pada pagi hari. Ini bukti kedua, Amin Rais malah menentang aksi mahasiswa untuk turun ke jalan saat reformasi 1998. Amin Rais saat itu juga masih menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah. Saat itu hadir di lapangan. Saya mengumpulkan kawan-kawan, saya bertemu dan rapat setiap hari. Ketika Soeharto terpilih lagi jadi presiden, selesai pemilu MPR DPR dilantik, itu sekitar bulan Agustus, kita panik. Kalau mereka berkuasa kita mati. Ketika Soeharto dilantik tanggal 11 Maret, kita lebih panik lagi. Karena Soeharto pernah membantai paling kecil 500.000 orang di tahun 1965. Apa artinya kita cuma 500 orang mahasiswa? Dia sanggup melakukan kekejaman seperti itu, dia bisa lakukan itu hal yang sama pada kita. Nah, kemudian perjalanan berjalan, bos. 18 Mei, kalau Pak Amin ingat, Pak Amin dari dalam gedung DPR keluar, dan kita sempat kawan-kawan kami melempari Pak Amin dengan botol aqua. Kenapa? Tidak ada komunikasi saat itu. Yang elit jalan sendiri dalam pernyataan-pernyataannya menggunakan gerakan kawan-kawan mahasiswa ada komunikasi sama sekali. Ketika kemudian orang berkata berikutnya bahwa ada uang sekian besar mengalir untuk mahasiswa 98, saya bilang siapa yang dapat uang itu? Tidak ada. Kemana? Tidak ada. 18 Mei 98 kami masih minum 1 gelas aqua dibagi 2. Nah berikutnya kemudian saya berbicara dengan kawan-kawan yang sudah jadi situasinya begini. Ada 60 FKSM jadi dalam DPR MPR dan ada 4.000 forum kota di luar. Ini tidak terkoordinasi. Pak Amin bersama dengan Hari Sabarno dan lain-lain di dalam gedung DPR. Lalu kita masuk dan kita pasang spanduk turunkan Soeharto bubarkan DPR MPR dan kita ditorong sampai tiarap di lapangan. Nah saat itu Pak Amin keluar dan kita tidak tahu ini siapa orang ini? Kok tiba-tiba mau bicara? Terjadi sempat adu debat dan sebagainya. Lalu saya bicara dengan kawan-kawan di DPR dan saya bilang bagaimana kita bagi ruangannya? Kalau kalian di DPR, kami di istana. Karena saat itu cuma 2 gerakan besarnya. Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta dan Forum Kota. Keputusannya saat itu dalam pembicaraan kita, Senat Mahasiswa Jakarta bertahan di DPR. Kalau begitu kita ke istana. Itu momentum pertama harusnya kita tuntaskan reformasi. Tapi sore harinya Pak Amin bicara.
Dia akan ke istana tanggal 20. Akibatnya apa? Seluruh istana sejak dari sini sudah dibarikade oleh kawat dulu dan sekian banyak pasukan. Baik. Itu tahap kedua yang kita lewati. Tahap ketiganya adalah deklarasi Ciganjur. 2 jam setelah deklarasi Ciganjur ditandatangani, kami ditembaki di Manggalawana Bakti. 2 hari kemudian 9 mati di Semanggi. Kenapa? Salah satu isi dari deklarasi Ciganjur adalah memberikan kesempatan pada TNI Polri untuk tetap berpolitik sampai beberapa tahun ke depan. Itu darah, itu nyawa. Berikutnya, jangan cuma bicara tentang mahasiswa. Kasih kesempatan dulu Bang Adi. Sebentar. Ada ratusan, bos. Ada ratusan perempuan mati diperkosa dan tidak ada yang terselesaikan sampai sekarang. Bang Adrian, kita harus jeda. Ini bukti ketiga, pengakuan langsung dari Adian Apitupulu bahwa mereka tidak mengenal Amin Rais. Tapi tiba-tiba ikut nimbrung dan berpidato dan malah mengacaukan aksi mahasiswa kala itu yang berniat ke istana presiden. Ada juga pengakuan dari aktivis 98 yang juga ketua umum Barikade 98, Beni Ramdhani, bahwa Amin Rais itu hanya penunggang gelap reformasi. Dan sangat keliru media memberikan label kepada Amin Rais sebagai bapak reformasi. Ini bukti Amin Rais itu licik. Dia memang pintar memanfaatkan situasi agar seolah-olah dialah pahlawannya. Amin Rais ini memang lihai menggunakan taktik politik. Dia jebolan Amerika. Dia belajar politik S2 dan S3-nya dari Amerika. S1-nya di UGM, S2-nya di University of Notre Dame, Indiana, Amerika. S3 di University of Chicago, Amerika. Jadi miris memang. Mahasiswa yang berdarah-darah hingga ada yang meninggal. Tapi yang jadi superhero-nya adalah Amin Rais. Dia pun sejak itu didaulat media sebagai bapak reformasi. Itulah dosa pertama Amin Rais. Kedua, melengsarkan Gus Dur. Jelas dari pengakuan Gus Dur sendiri, Amin Rais bersama Megawati lah 2 tokoh di balik pelengseran dirinya. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, kok tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam Mama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Amin Rais ini sebenarnya ingin jadi presiden, bukan ketua MPR setelah Presiden Habibie. Tapi taktiknya kepada Gus Dur tidak mempan. Malah Amin Rais termakan taktiknya sendiri. Amin Rais ceritanya menawari Gus Dur menjadi presiden dengan harapan Gus Dur menolak karena alasan sakit, terus memintanya jadi presiden. Malah Gus Dur menyanggupi. Opsi kedua, Amin Rais ingin jadi ketua DPR, tapi tidak dikasih ketua Golkar, Akbar Tanjung. Karena suara terbanyak adalah Golkar, bukan PAN. Jadi akhirnya, karena Amin Rais dipandang sebagai tokoh reformasi, dikasihlah posisi ketua MPR. Lebih jelasnya kita dengarkan cerita dari Prof. Jimli Asidiki ini. Amin Rais ini orangnya, iya kan, banyak ngomong aja dia nih, ya kan. Amin Rais, nah jadi dia nggak pede karena waktu itu partai PAN kecil suaranya. Jadi feeling saya dia nggak pede, maka dia perlu dukungan Gus Dur. Lalu dia ketemu sama Gus Dur. Gus Dur tidak datang dalam forum pagi hari itu. Nggak datang. Jadi pagi-pagi dia udah bangun, ketemuin sama Amin Rais. Saya diceritain oleh teman-teman yang dampingi. Kan antara lain yang dampingi itu Fuad Bazir. Jadi dia cerita bahwa dia ditunjuk oleh hasil rapat itu sebagai kandidat. Ya, kan? Tapi saya kan nggak bisa, katanya Gus Dur dulu gimana gitu. Jadi sebenarnya mesti Gus Dur ini yang lebih pantas, kira-kira gitu. Ya harapannya itu, jawabannya kira-kira gini, ya udah sampean aja, saya kan sakit. Nah kan gitu. Harapannya Amin Rais kira-kira jawab seperti itu. Iya. Ternyata jawabannya nggak begitu. Ya sudah kalau gitu, ya kan? Ya saya siap. Inilah di luar perkiraan Amin Rais, Bro. Udah kalau gitu ya, saya siap gitu loh. Nah, jadi ya, kira-kira salaman gitu loh. Begitu selesai. Amin Rais mau nggak mau harus. Karena dia udah ketua MPR.
Oke. Sedangkan Gus Dur kan belum jadi apa-apa. Betul. Nah, dan sejak sebelumnya pun ada diskusi sama saya, sama Pak Ketua DPA waktu itu Pak Ahmad Tirto Sudiro, ada juga Akbar Tanjung, Amin Rais, ada Malik Pajar, kami berembuk. Nah, Pak Amin Rais itu kepingin jadi Ketua DPR. Jadi dia sebagai tokoh reformasi mau jadi Ketua DPR. Akbar Tanjung bilang, oh nggak bisa, kan partai terbesar kan Golkar. Jadi ya Golkar Ketua DPR gitu. Nah, maka komprominya itu Amin Rais jadi Ketua MPR. Oke. Nah, jadi ada latar belakangnya sebelum seminggu sebelumnya. Kenapa Amin bisa jadi Ketua MPR? Ketua MPR. Nah, jadi kalau dia itu tokoh reformasi gitu ya. Bayangan saya dari awal. Ngapain jadi ketua MPR? Oh, udah jadi presiden dong. Targetnya itu? Iya, targetnya. Nah, caranya jadi calon presiden bagaimana? Ya, jangan jadi ketua MPR. Misalnya, biar Gus Dur jadi ketua MPR. Kalau dia politiknya canggih gitu. Coba kalau Gus Dur jadi ketua MPR, ketua DPR-nya Akbar, dia mau jadi apa? Jadi presiden. Bahkan bisa, misalnya, taktiknya kayak Gus Dur. Ajak Megawati jadi wakil. Selesai urusan rekonsiliasi. Presidennya Amin Rais, wakilnya Megawati. Kira-kira untuk kepentingan bangsa mau. Gus Dur Ketua MPR. Gus Dur Ketua MPR. Ketua Umum PBNU. Tapi itu tidak terjadi karena Amin Rais, ya kan, ngotot mau jadi Ketua DPR, tapi alternatifnya karena Akbar nggak mau, ya udah jadi Ketua MPR. Dan beliau mau. Nah, sesudah rapat dengan Pak Habibie itu, maka dia mau tidak mau harus konsultasi dengan Gus Dur yang belum jadi apa-apa, yang ditawarin, ya ditanya, mestinya sampean ini begini, ya sudah kalau begitu, oke saya siap. Iya. Dan itu tidak ada yang bisa nahan Gus Dur atau memberikan udah Gus kasih Amin Rais saja gitu kan? Enggak ada. Nah sesudah itu Gus Dur langsung minta waktu ketemu Megawati, nawarin Megawati jadi wakil. Cepat sekali selesai. Seperti ide Prof. Jimli tadi kan, akhirnya rekonsiliasi juga. Jadi wapres dia gitu. Dan akhirnya jadi presiden pula. Dia jadi presiden. Prof, tapi kan gini, waktu itu kan jadi itu buah dari kemarahan Pak Habibie itu. Itulah kira-kira. Yang menolak untuk lanjut gitu ya. Yang menolak untuk lanjut. Dan itu diceritakan di bukunya Pak Habibie itu. Ada saya itu. Detik-detik yang menentukan itu ya Prof. Ini kan anak-anak sekarang malas baca buku Prof. Jadi kalau Prof Jimli yang cerita lebih enak dengarnya. Ketiga, ada upaya Amin Rais ingin ubah PAN jadi partai agama. Semua penggagas dan pendiri PAN mengambil sikap mengeluarkan pernyataan terbuka kepada Amin Rais. Karena Amin Rais mulai merusak PAN. PAN sebagai partai yang lahir dari reformasi dan berasaskan Pancasila, modern, terbuka atau tidak eksklusif, tapi mulai diarahkan Amin Rais menjadi partai agama. Para pendiri PAN seperti Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Gunawan Muhammad, Tuti Haryati, dan Sumortin pun mengecam keras Amin Rais. Mereka menyorot sikap Amin Rais yang makin eksklusif dan anti kerukunan. Ada gerakan dari Amin Rais untuk mengembalikan kekuatan Orde Baru. Amin Rais disebut menggunakan agama sebagai alat politik. Amin Rais dinilai mereka terkesan mau terus menjadi ketua umum PAN dan tidak mendukung regenerasi. Keempat, merubah Partai Umat jadi partai dinasti keluarga. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Amin Rais menjadikan menantunya Ridho Ramdhani menjadi ketua umum Partai Umat. Hal ini mendapat perlawanan dari pengurus Partai Umat di berbagai daerah, termasuk para pendiri. Karena Partai Umat dinilai mereka mulai diarahkan menjadi partai dinasti keluarga. Kelima, memfitnah Jokowi dan keluarga.
Bukti-bukti tentang ini sangat banyak sekali. Pertanyaannya, kenapa Amin Rais begitu membenci Jokowi? Bagi saya ada dua alasan. Pertama, bahwa Amin Rais ini memang menempatkan Jokowi seolah-olah sebagai perebut mimpinya. Karena Amin Rais ini begitu berambisi menjadi presiden, tapi tidak pernah kesampaian. Malah Jokowi yang bukan siapa-siapa, hanya tukang kayu dari Solo, tapi sudah menjadi presiden 2 periode. Jadi secara psikologis, mungkin ada rasa cemburu dan sakit hati, dan akhirnya Amin Rais melampiaskan rasa itu dengan terus menyerang Jokowi. Kedua, karena Amin Rais ini secara politik memang berlawanan dengan Jokowi. Dia walaupun lulusan S2 dan S3 Amerika, tapi pikirannya lama-kelamaan menjadi sempit. Dia menjadi eksklusif, elitis, dan anti keberagaman. Selalu menggunakan agama sebagai alat politik untuk mencari kekuasaan. Sementara Jokowi kebalikannya. Jokowi sangat moderat, anti politik identitas, dan sangat merakyat. Berikut ini saya akan berikan 10 bukti fitnah keji Amin Rais ke Jokowi. Pertama, Amin Rais memframing penyakit Jokowi akibat asap dari Tuhan. Kalau misalnya ini Jokowi berdoa pada Allah sampai mentok, bisa saja penyakit ajaib yang dideritanya pelan-pelan bisa menghilang. Korengnya pada tetel, matanya yang sekarang sipit, hampir tertutup, bisa terbuka kembali. Ya. Rambutnya tidak rontok lagi, kudis, kurap, kadas, koreng, bercak-bercak, belang, bisul bernanah, borok berbau busuk juga ikut lenyap. Itu kalau Jokowi mau tobat. Tapi mungkin juga sudah terlambat. Ya. Jadi terserah kepada saudara Jokowi. Lihat, pemilihan kata-kata seorang profesor ini sangat-sangat menghina. Sampai menyebut penyakit Jokowi, kudis, kurap, kadas, bisul, borok. Semua kata-kata yang buruk itu dengan mudahnya keluar dari mulut seorang lulusan S2 dan S3 dari Amerika. Ada apa Mbak Amin? Menurut saya masih lebih baik sakit fisik. Terbukti Jokowi sudah sembuh. Daripada orang sakit hati seperti Mbak Amin ini. Itu paling susah disembuhkan. Kedua, Jokowi disebut presiden terburuk dan bodoh. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk, manusia toksik yang bodoh bin. Tengil ya, bodoh bin. Tengil ya, bodoh bin. Tengil. Karma di siang bolong, Amin Rais diserang netizen imbas dari mulut kotornya. Netizen menyindir ia dengan kata-kata Gus Dur bahwa Amin akan jadi gelandangan politik selamanya. Parah sih, Mimin juga suka kritik Jokowi tapi jangan pribadinya dong, kritik kebijakannya. Amin Rais ini selalu bertolak belakang dengan publik. Mayoritas rakyat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi yang menjadi presiden 2 periode. Approval ratingnya malah hingga detik-detik masa jabatan berakhir masih sangat tinggi di 70-80%. Pembangunan infrastruktur Indonesia sangat masif, terutama di Indonesia bagian timur. Freeport direbut dari Amerika. Ekonomi Indonesia stabil di masa Covid, sementara negara-negara lain tumbang. Tapi bagi Amin Rais, Jokowi adalah presiden terburuk dan bodoh. Pertanyaan saya, kalau Mbak Amin sendiri mau disebut apa? Jadi presiden saja tidak. Lebih banyak menghujat daripada membuat prestasi. Malah yang diingat publik hanya hal-hal buruk seperti melengsarkan Gus Dur dan jadi penumpang gelap reformasi. Jadi bupati atau wali kota saja Mbak Amin juga tidak pernah. Jadi kalau Jokowi presiden 2 periode itu dianggap terburuk dan bodoh, nah untuk Mbak Amin ini mau disebut apa? Coba teman-teman tolong bantu jawab di kolom komentar. Ketiga, Amin Rais fitnah Jokowi tak punya ijazah. Ada gazah, ada zemut. Itu zemut masuk kuping, gazah itu gazah jadi kalang kabut. Jadi Mas Jokowi, kalau memang Anda tidak punya ijazah asli, Anda tidak perlu jadi gazah yang kalang kabut. Kok Mbak Amin ini makin hari bukan terlihat sebagai ulama, orang yang berilmu tinggi, profesor, tapi makin kelihatan seperti anak-anak. Seperti seorang anak yang mengejek temannya karena sakit hati temannya itu punya mainan yang diinginkannya. Keempat, Jokowi disebut pengkhianat dan Gibran hanya ijazah SD-nya yang asli. Dua oknum khianat itu pernah jadi presiden 10 tahun dan anak sulungnya itu lewat pemerkosaan konstitusi bisa menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo. Presiden sejak Bung Karno sampai Pak SBY, seingat saya tidak ada yang menggalang berbagai kelompok relawan yang pasti membutuhkan dana besar kecuali Joko Widodo. Yang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanannya pun terbukti aspal, asli tapi palsu.
Bahkan sekarang terungkap fakta yang tak kalah menyedihkan, ijazah Gibran Fufafa ternyata juga palsu kecuali ijazah SD-nya. Jadi like father, like son, Jokowi dan anak kandungnya mencintai dan bangga serta nyaman dengan hidup dalam kepalsuan. Nah, kalau Jokowi cuma jadi pengusaha mebel dan jual beli kayu dengan keahlian sebagai tukang pelitur, dan Gibran cuma jualan martabak dan berbagai usaha startup di berbagai bidang yang sudah bangkrut semua, tentu tidak ada orang yang menaruh perhatian. Tetapi soalnya dua oknum khianat itu pernah jadi presiden 10 tahun dan anak sulungnya itu lewat pemerkosaan konstitusi bisa menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo. Ini betul-betul luar biasa. Mbak Amin ini sebenarnya harusnya dilaporkan juga bersama Roy Suryo CS. Karena kontennya tidak kalah banyak memframing ijazah Jokowi palsu. Malah sekarang ijazah Gibran juga turut difitnah. Dia menyebut dengan meyakinkan ijazah Jokowi palsu dan ijazah Gibran hanya SD yang asli. Anda profesor loh Mbak Amin. Saya jadi mempertanyakan kenapa Anda bisa lulus kuliah S2 dan S3 di Amerika. Kok segampang itu Anda mengambil kesimpulan tanpa bukti otentik dan konfirmasi ke pihak terkait. Padahal ciri-ciri orang cerdas dan berilmu tinggi, dia akan semakin hati-hati menarik kesimpulan dan mengeluarkan statement. Apalagi kesimpulan dan statement itu tidak didukung bukti-bukti otentik dan terverifikasi. Kelima, Amin Rais menyebut Jokowi hingga Ibu Iriana bodoh dan memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Duh Mbak Amin, dengan kata-kata seperti ini yang menampakkan kebodohan itu ya Mbak Amin. Jokowi ngomong begitu karena ada dasar aturannya. Tapi buktinya juga Jokowi tidak kampanye walaupun seharusnya bisa. Jadi kata-kata kasar dan suka menyerang personal seperti ini malah menunjukkan Mbak Amin seperti orang tak terdidik. Jadi saya heran, dapat gelar profesor kok narasinya seperti ini. Keenam, Amin Rais menuduh Jokowi menggerakkan dan membiayai demo waktu lalu. Siapa penggerak dan pendana demonstrasi di berbagai kota besar di Indonesia itu? Jawabannya yang paling masuk akal adalah geng Solo pimpinan Jokowi, Joko Widodo atau Joko Wirang. Jokowi masih serba berkecukupan untuk mendanai demonstrasi besar-besaran dan untuk membiayai ribuan penyusup yang mampu membelokkan slogan para demonstran, libas para koruptor, bubarkan DPR, nomor satukan kepentingan rakyat, menjadi gulingkan Prabowo. Nggak tahu ya cara berpikir Mbak Amin ini bagaimana. Tidak ada data atau fakta, tapi selalu jatuh pada kesimpulan semuanya Jokowi yang mendalangi. Dengan pedenya, Mbak Amin juga menyebar di medsos. Mbak Amin ini bisa loh kena undang-undang ITE. Mbak Amin nanti bisa dipenjara. Bayangkan sudah tua seperti ini terus harus masuk penjara. Tapi pasti narasinya Mbak Amin nantinya dikriminalisasi Jokowi. Padahal mulutnya yang penuh fitnah dan prasangka jahat seperti ini. Mbak Amin harusnya di usia tua seperti ini yang diperbanyak itu menebar pahala, bukan menebarkan fitnah tanpa bukti. Ketujuh, Amin Rais sebut Jokowi aneh, punya kelainan antisosial dan pembohong profesional. Jokowi memang sosok manusia yang aneh, yang menderita kelainan kepribadian, tidak punya empati terhadap orang lain, tingkah lakunya antisosial, dan berwatak sebagai raja tega. Demikian juga menipu atau berbohong merupakan bagian integral dari kepribadiannya. Jokowi itu sejatinya seorang jadi penipu atau pembohong profesional. Setiap ada kesempatan berbohong, dia pasti memproduksi kebohongan baru. Sisa hidup Jokowi kelihatannya tambah ruwet. Jadi memang kejahatan tipu-tipu Jokowi itu sudah tidak ketulungan.
Kalau mau hidup tenang, bisa tidur nyenyak, dan makan dengan nyaman, jadilah manusia yang waras. Syukuri karunia ilahi. Ingat selalu kematian yang bisa menjemput kita kapan saja. Kok kayaknya pernyataan ini seperti Mbak Amin sedang menjelaskan dirinya sendiri. Mbak Amin seperti makin tambah aneh, agak kelainan, dan suka berbohong dan menebar fitnah. Lihat saja video di channelnya hampir setiap hari memproduksi kebohongan. Sisa hidup Mbak Amin kok kelihatan tambah ruwet. Mbak Amin tolonglah jadi manusia yang waras. Mbak ini sudah usur loh, ingat akhirat. Jadi perbanyak kebaikan Mbak, bukan yang lain-lain. Kedelapan, Amin Rais sebut Jokowi lebih dajal dan lebih setan. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Ngeri memang mendengar setiap pernyataan Mbak Amin ini. Penuh dengan kebencian. Aura Mbak Amin hitam pekat. Kata-katanya seperti mengandung racun. Mbak Amin ini tidak memberikan pendidikan politik bagi generasi muda. Padahal pendidikan mentereng sampai kuliah di Amerika, profesor pula. Jadi ini buktinya, ijazah dan sekolah tinggi-tinggi bukan jaminan seorang itu menjadi bijaksana, punya akhlak dan lebih pintar. Kesembilan, Amin Rais ingin seret Jokowi ke penjara. Yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers ya, pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional perihal 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir per tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Berkaitan dengan hal ini, kami, advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama. Video ini menurut saya kelihatan serangan Amin Rais ke Jokowi bukan hanya sebatas sakit hati pribadi, tapi agenda politik besar. Karena kelihatan tokoh-tokoh di lingkaran Amin Rais itu ex-HTI dan FPI. Amin Rais ternyata bagian dari itu. Lihat saja ada pentolan ex-HTI Ahmad Kosinudin dan Rizal Fadila. Karena hanya Jokowi presiden yang berani membubarkan HTI dan FPI dan mencap sebagai organisasi terlarang. Ke-10, Amin Rais tuduh Jokowi ingin bunuh anaknya.
Pak Amin Rais, Anda ini ngomong apa sih? Yaudah kita dengerin dulu ya, Pak Amin Rais lagi ngedongeng nih. Keluarga saya termasuk yang oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi, pernah mau dengan plotting yang cukup rapih. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112, sudah menunggu 2 truk besar yang siap mobil Hanafi. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mungkin maksud Jokowi supaya shock. Saya shock dan ketakutan. Gimana? Udah dengar Pak Amin Rais bercerita? Adakah yang percaya di sini? Kalau aku ya jelas tidak. Ya nggak mungkin lah seorang Pak Jokowi presiden ya mau ngapa-ngapain anaknya Pak Amin Rais, nggak buat apa gitu. Nggak penting banget. Terus lucu ya, ini kasus tahun 2020 nih ada beritanya nih. Kenapa baru diviralin dia sekarang kalau memang katanya Pak Jokowi yang buat itu semua? Dan itu tahu dari mana? Dia nyari tahu ke supir truknya gitu. Pak, ini Bapak suruhan siapa? Pak Jokowi gitu. Atau gimana nih? Kronologisnya kok tiba-tiba baru tahun ini diumumkan gitu. Aduh, nggak tahu lah. Tapi menurutku kawan-kawan, ini sangat amat kelewatan. Dan ini tuduhan yang sangat amat serius, tidak ada buktinya dan tidak berdasar. Bayangkan aja, kalau ini perkara dari tahun 2020, ya kan, benar. Kenapa dia tidak lapor polisi aja Pak Amin Rais? Kenapa diam aja? Diam, nggak ada masalah. Ya kan, baru 2025 dia viral kan macam betul ya kan. Terus ditambah lagi semua isi sosial media Pak Amin Rais, semua menjelekkan, memojokkan Pak Jokowi dan keluarga. Pokoknya apapun itu, semua salah Pak Jokowi. Apapun yang terjadi sama Indonesia ini, ya apapun yang terjadi sama keluarga Pak Amin Rais, pokoknya kalau ada kesalahan, salah Pak Jokowi. Habis ini pentil ban mobil Pak Amin Rais hilang pun, itu salah Pak Jokowi. Nah kalau tiba-tiba Pak Amin Rais kehujanan terus masuk angin, prot-prot, yang salah siapa? Payungnya? Hujannya kenapa kena badan? Bukan salah Pak Jokowi. Kasian kali Pak Jokowi. Aduh. Ya Pak Amin Rais sudah senang? Ya senang lah, senang. Halusinasi Mbak Amin ini memang makin parah. Bayangkan mobil anaknya kecelakaan yang dituduh Jokowi. Nanti kucing Mbak Amin mati dituduh juga Jokowi. Ini gimana logikanya Mbak? Kalau punya bukti sederhana, lapor dong ke polisi. Pasti Jokowi ditangkap kalau memang terbukti ingin bunuh anaknya Mbak Amin. Ingat, ini tuduhan serius loh. Fitnah seperti ini lebih kejam daripada membunuh. Tapi itulah Mbak Amin. Hanya dia yang benar, hanya dia yang suci. Yang lain salah dan berdosa. Sepertinya hidup Mbak Amin ini tidak tenang. Mungkin setiap malam juga mimpinya tentang Jokowi. Jokowi jadi seperti hantu yang terus membayangi Mbak Amin. Kayaknya ini sakit deh. Mbak Amin perlu memeriksakan diri ke dokter. Ini nasihat, bukan apa-apa. Karena jangan-jangan bisa lebih parah sakitnya. Jadi teman-teman, itulah 10 fitnah keji Amin Rais ke Jokowi dan keluarganya. Walaupun kalau mau dicari jejak digitalnya, saya rasa masih banyak lagi. Nah, untuk mengkontra semua narasi sesat Mbak Amin ini, saya cukup tampilkan pernyataan 2 tokoh Islam berikut ini. Salah satunya Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majid, seorang ulama sekaligus mantan gubernur NTB. Siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah? Ayo, siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah gak sama kita? Kita tahu aibnya, kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Maka cukup kita berdoa, mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini, dan mana yang terbaik buat agama kita, semoga Allah pilihkan. Tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah
yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor, satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Kalau terkait dengan fitnah-fitnah tentang agama beliau, tentang beberapa isu yang menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau, saya orang yang melihat, dan saya bukan orang yang gampang ditipu. Saya orang yang melihat bahwa ibadah beliau bukanlah ibadah dari orang yang baru belajar syariat sekarang. Bukan santri, tidak seperti tulab mahat tentu. Dalam sisi misalnya muntemaseh-masehang, ya. Dari sisi kefasihan, mengucapkan huruf demi huruf hijaiyah, ya beliau bukan santri. Tetapi dari apa yang saya saksikan dan yang kita saksikan, itulah sekuat-kuat persaksian, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Insya Allah beliau seorang muslim yang baik.
bertahun-tahun dihina, dianggap berpura-pura, sampai pada titik di mana kemudian terjadi arus balik. Ternyata apa yang merupakan kenyataan itu berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Tentu bapak-bapak dan ibu memimpin negara sebesar Indonesia tidak bisa diukur hanya dari satu aspek kecil saja. Memimpin Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah. Jangankan memimpin Indonesia, memimpin NTB saja bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi beliau terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Terakhir yang keempat, ada hal-hal yang terus-menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan. Lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi, contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetu atau ndek ini? Mari kita uji. Pertama, secara umum ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya, direkam. Ustadz, wah, kriminalisasi ulama di Indonesia, kita ini umat Islam digencet, kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majelis taklim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan, masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kena mangan pelalah. Dia makan pelalah sate, makan sampai bekas bumbu sate masih ada di mulutnya, lalu dia bilang, susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Haluhu yukadzibu qawlahu. Dia sendiri bebas kemana-mana, muncul di TV, di media sosial, segala macam pengajiannya di mana-mana, diundang di mana-mana, pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu, lalu dia teriak-teriak, kita digencet apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Nah, pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi,
dari Kementerian Auqaf turun lagi. Tidak bisa di Indonesia saja. Siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh, pengajian, Syekh. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh, pengajian begini. Tempatnya di mana? Ya, di masjid. Bagaimana caranya? Ya, dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh pada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Lalu masih kita bilang kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat 5 waktu, pergi ke masjid. Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musolanya. 800.000 masjid dan musola seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musolanya. Ya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain yang menjadi pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah, jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetua tonde. Tetua tonde. Mau berekonomi secara islami di Indonesia, oh, undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariah itu sudah banyak. Termasuk terakhir Bank NTB Syariah. Kita konversi penuh menjadi bank syariah. Kepada Mbak Amin, kalau menonton video ini, coba jadikan ini sebagai bahan refleksi perjalanan hidup Mbak Amin. Mungkin apa yang terjadi pada Mbak Amin saat ini karena dosa-dosa di masa lalu. Seperti menunggangi gerakan reformasi mahasiswa hingga melengsarkan Gus Nur. Beruntung Mbak Amin masih diberikan waktu untuk berubah. Gunakan waktu yang berharga ini. Tapi memang tergantung Mbak Amin sendiri. Karena kita manusia sejatinya hanya meninggalkan nama dan sejarah kepada generasi selanjutnya. Nah, apakah nama dan sejarah kita itu baik atau tidak? Kitalah yang menentukan. Salam kontra narasi.